Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Jansa dan anggota saya Ardiansa Aliksa. Kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi tentang ketiga, kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun pengertian ketiga adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari risiko kerja. Di dalam kegiatan sehari-hari dalam melakukan aktivitas, kita sering tidak menduga-duga akan mendapatkan risiko kecelakaan pada diri kita sendiri. Dalam hal ini, kita perlu menerapkan ketiga baik di lingkungan kerja, jalan raya, maupun di tempat umum. Karena semuanya untuk kepentingan atau perlindungan diri kita. Penerapan ketiga ini adalah untuk mengurangi atau mencegah kecelakaan yang mengakibatkan cedera atau kerugian materi. Adapun pengertian ketiga menurut para ahli. 1. Menurut Mathis dan Jackson, pengertian ketiga adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. 2. Menurut ahli Nigrum, pengertian adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Adapun tujuan ketiga, secara umum adanya kewajiban menyelenggarakan ketiga di dalam sebuah perusahaan bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat aktivitas di tempat kerja serta melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Di samping itu, pelaksanaan ketiga juga memiliki beberapa tujuan khusus seperti poin-poin di bawah ini. 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. 2. Mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu di dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, ataupun penularan. 3. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja baik selama ataupun setelah masa kerja. 4. Membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja. Dan 5. Ciptakan sistem kerja yang aman. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Poin pertama, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja. 1. Pemantauan dan pengendalian kondisi tidak aman di tempat kerja. 2. Pemantauan dan pengendalian tindakan tidak aman di tempat kerja. Poin kedua, upaya mencegah kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan. 1. Pelatihan dan pendidikan ketiga terhadap tenaga kerja. 2. Konseling dan konsultasi mengenai penerapan ketiga bersama tenaga kerja. 3. Pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan ketiga di tempat kerja. Poin ketiga, upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen. 1. Prosedur dan aturan ketiga di tempat kerja. 2. Penyediaan sarana dan prasarana ketiga dan pendukungnya di tempat kerja. 3. Penghargaan dan sanksi terhadap penerapan ketiga di tempat kerja kepada tenaga kerja. Peralatan yang digunakan dalam ketiga. 1. Safety helmet. 2. Sabuk keselamatan atau safety belt. 3. Sepatu pelindung atau safety shoes. 4. Sarung tangan. 5. Tali pengaman. 6. Penutup telinga. 7. Kacamata pengaman. 8. Masker. 9. Perlindung wajah. 10. Jas hujan. Peraturan perundangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan K3. Poin pertama, ada peraturan perundangan. Pertama, Undang-Undang UAP tahun 1930 yang mana berisi tentang tempat di mana dilakukannya pekerjaan bagi suatu usaha, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana, adanya bahaya kerja di tempat itu. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Oke, selanjutnya adapun peraturan pemerintah. Pertama,
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan peredaran pestisida. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Adapun yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Dan selanjutnya, adapun kasus yang terjadi dalam kecelakaan kerja. Yang pertama ini kronologi kebakaran pabrik kembang api Tangerang, yang mana menewaskan 23 orang dan puluhan lainnya luka-luka dalam kebakaran tersebut. Letaknya di Desa Blimbing, RT 20 10 Tangerang, Banten. Pada hari Kamis, tanggal 26 bulan 10 2017 pagi hari. Jadi kebakaran ini dipicu oleh hubungan arus pendek listrik dalam pabrik tersebut. Jadi sehingga adanya ledakan diduga karena api yang mengenai bahan-bahan kimia dalam pabrik. Oke, kita akan menganalisis kasus pertama ini. Yang pertama, bahwa standar bangunan yang digunakan sebagai pabrik tidak memenuhi standar sebagai pabrik, namun lebih condong pada gudang. Yang kedua, banyaknya pekerja pabrik tersebut tidak terdaftar dalam asuransi BPJS. Yang ketiga, pabrik tersebut juga banyak mempekerjakan pekerja di bawah umur ataupun pekerja yang sudah dianggap non-produktif. Yang keempat ini, ada perlindungan terhadap pekerja serta fasilitas K3 yang kurang memadai dan kurang diperhatikan. Kelima, jalur evakuasi sangat perlu diperhatikan karena dari beredarnya kabar bahwa banyaknya korban dikarenakan pintu utama pabrik tidak dapat terbuka atau pintu tersebut terkunci. Adapun kasus yang kedua ini, kren proyek kereta cepat di Matraman, Jakarta roboh timpa pekerja. Dikabarkan bahwa 4 pekerja ini dikabarkan meninggal dunia tertimpa kren. Proyek yang dikerjakan inilah jalur ganda kereta cepat Jakarta sampai Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta. Kasus ini pada hari Minggu tanggal 4 bulan 2 2018. Kren ini roboh sekitar jam 5 pagi. Ya, sekitar jam 5 pagi. Jadi kejadian ini berawal saat proses pengangkatan beton. Karena diduga bahwa posisinya tidak sesuai, maka kren tersebut roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur kereta ganda tersebut. Jadi kita menganalisis kasus ini, bahwa pertama ini PT Hutama Karja HK sebagai pelaksana proyek wajib bertanggung jawab atas jatuhnya korban jiwa tersebut sesuai pasal 61 ayat 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua, pihak perusahaan pun wajib menanggung hak yang mesti didapatkan para korban kecelakaan. Yang ketiga, Hutama Karya pun diminta bertindak sebagaimana perusahaan BUMN profesional dengan memperhatikan kelayakan alat berat yang digunakan. Pihak PT HK harus memperhitungkan secara cermat keadaan hujan ataupun licin yang menyebabkan kren jatuh, kren roboh, yang mana alat penahan ini tidak dapat menahan beban yang terlalu berat. Yang kelima, pihak PT HK ini harus memperhitungkan target
penyelesaian secara dengan cermat dan tidak terburu-buru, dan memperhitungkan faktor keselamatan para pekerja dan memastikan alat keren ini masih layak digunakan. Jadi kita semua ini harus berhati-hati, taati peraturan yang ada, baik yang ada di perusahaan, di tempat kerja, ataupun di tempat lainnya, sehingga kita dapat sehat dan selamat dalam bekerja. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Salam sehat untuk kita semua.